Nah, sekarang kita melanjutkan subtopik selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara penjurnalannya. Nah, cara menjurnal ini juga penting ya, karena sepertinya di ujian tahun lalu juga yang ditanyakan adalah bagaimana penjurnalannya. Itu poin yang ditanyakan. Nah, maka kita harus paham dulu nih, bagaimana cara menjurnalnya. Karena untuk kasus penerbitan obligasi di tanggal di antar kupon itu memang agak berbeda sedikit jurnalnya. Nah, kita masih melanjutkan soal yang pada subtopik sebelumnya. Kita tahu bahwa obligasi ini diterbitkan tanggal 1 Januari 2019, tapi dia terbitnya 1 Mei ya, laku terjualnya itu di 1 Mei. Nah, kita udah tahu nih cara mencari nilai yang 108.034 ini. Sekarang bagaimana kita mengakui dalam jurnal? Nah, jurnal yang harus kita lakukan adalah di 1 Mei dan 1 Juli pada khususnya ya, pada umumnya ya di tiap tanggal-tanggal ini. Tapi yang berbeda kalau penerbitan yang di antara tanggal kupon ya hanya di 1 Mei dan 1 Juli aja. Maka saya akan fokus bahas yang 1 Mei dan 1 Juli. Di 1 Mei kita akan mengakui obligasi senilai 108.034 ini. Maka selaku penerbit obligasi kita akan mendapatkan cash 108.034 atas nilai obligasinya. Nah, tetapi karena ini terbitnya di antara tanggal, kita akan melakukan satu lagi jurnal ya, yaitu jurnal mengakui bunga berjalan ya, bunga yang accrued interest-nya. Nah, begini, konsepnya begini. Saat terbit 1 Mei, senilai 108.034, misalnya saya yang beli, pada 1 Juli apakah kupon yang saya dapatkan senilai 4.000? Saya baru megang 2 bulan loh. Saya baru megang 2 bulan, kuponnya tiba-tiba full. Kalau kita lihat kan kuponnya kan memang full 4.000 ya. Nah, jelas kuponnya harusnya kurang dari 4.000. Nah, tetapi karena mekanisme obligasi itu tidak akan mengubah nilai kupon, maka kita ubahnya itu di 1 Mei-nya. Jadi, saya selaku pemegang obligasi atau saya yang beli, saya harus ngeluarin uang lagi. Nah, jadi nanti akan saling hapus. Jadi saya akan mengeluarkan uang sebesar bunga kupon 4 bulan, maaf, sebesar kupon 4 bulan. Kalau kita lihat kupon 4 bulan nilainya 2667 ya. Kupon 2 bulan nilainya 1333. Sehingga kalau ditambahkan, ini tambah ini, pas 4.000 ya. Nah, yang berhak saya dapatkan sebenarnya 1333. Cuman supaya tujuan kepraktisan, saya kasih dulu 2667 ini ke penerbit obligasi, nanti penerbit obligasi kasih saya 4.000. Jadi nanti kalau saling hapus saya dapatnya 1333 sesuai hak kepemilikan saya atas 2 bulan ya. Maka saya kalau di sini kita sengaja saya kosongin ya. Di 1 Mei pembeli obligasinya atau pemegang obligasinya akan catat apa? Dia akan mencatat investment in bond ya. Nah, pada apa? Cash keluar senilai ya ini ya sama 108. Nah, tapi saya harus mengeluarkan cash tambahan. Nah, cash tambahannya senilai berapa? Yang 4 bulan. Tujuannya apa? Supaya nanti saya saling hapus. Saya dapat 4.000, tapi saya ngeluarin 2.666 ini dulu. Nah, ini diakui apa? Nah, ini sebenarnya diakui sebagai receivable atau payable ya, tergantung dari mana perspektif. Kalau dari pemegang obligasi receivable, cuman mungkin ini faktor kebiasaan juga ya, diakui sebagai interest revenue. Kontranya dari sisi kontra dari interest revenue itu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti saling hapus. Di sini juga interest expense ya. Mungkin kalian agak aneh ya. Kok expense ada di kredit? Ya tujuannya nanti supaya di buku besarnya saling hapus. Itu ya. Seperti yang tadi kan ini interest expense-nya 2667 nih. 2667 di kredit. Nanti kan dapat kita ngeluarin interest expense di debit ya 4.000, maka nanti saling hapus. Nah, tapi ini interest expense di sisi kredit itu penyajiannya dalam laporan keuangan itu sebagai utang, walaupun namanya interest expense ya. Itu yang perlu dipahami. Nah, tapi ada dua versi. Ini kan jurnal terpisah di 1 Mei. Nah, tapi mungkin seperti dosen lainnya, saya lebih menyukai jika jurnal digabung ya. Di sini kan ada case-nya 2 ya.
di sisi debit, maka tinggal ditambahkan saja ya. Jadi yang 110 ini dapatnya dari mana? Ya cukup ditambahkan aja 2667 tambah 108 ya. Nah, ini jurnal di 1 Mei. Nah, jadi harus ada pengakuan bunga berjalannya 2667. Otomatis kita dapat juga ya 2667. Kenapa? Karena asumsinya gini deh, walaupun kita penerbit obligasi, kita memegang selama 4 bulan, maka kupon 4 bulan itu berhak kita punya, maka kita dapat nih 2667 ya. Tapi nggak begitu ya. Oke, kita lanjut di jurnal 1 Julinya ya. Nah, 1 Juli inilah jurnal yang harus kita accrue sebenarnya. Sebenarnya bunga 2 bulan ini berapa sih? Kalau kita sebagai pemilik obligasinya, maksudnya sebagai pemegang obligasi, sebagai pembeli obligasi, berapa sih bunga yang akan kita dapatkan selama 2 bulan? Jawabannya adalah 1080. Didapat dari mana? Bunga nilai dasarnya ini ya, 108.034 ini dikalikan dengan efektif interest rate-nya 3% dikali dengan 2/6 ya, diproporsikan. Maka bunga 2 bulan yang berhak kita dapatkan adalah 1080. Kupon 2 bulan yang berhak kita dapatkan 1333. Kupon ini identik dengan cash yang kita terima ya. Maka nanti di cash yang kita terima dari sisi pemegang obligasi adalah 1333 atas kuponnya ya. Maka kita lihat jurnal yang di 1 Juli. 1 Juli si penerbit obligasi akan membayarkan beban bunga. Ini yang tadi saya bilang saling hapus ya. Pertama, interest expense ada di kredit 2667. Kemudian kita bayar sesuai dengan nilai di kuponnya ya, 4.000. Maka nanti di buku besar interest expense-nya saling hapus. Pada cash 4.000. Nah, setelah itu kita ada jurnal mengamortisasi. Nah, karena obligasi ini terbitnya dalam posisi premium, maka kita harus mengurangi bond payable. Karena premium ya, mengurangi bond payable dari 108 kita jadikan ini 100, maka amortisasinya akan mengurangi. Amortisasi 2 bulan tadi sudah didapat, yaitu dari 253 ini ya. Nah, maka bond payable-nya harus kita debitkan, kita kurangi 253. Pada apa? Selalu Pak, jurnal amortisasi selalu pada interest expense ya. Nah, interest expense-nya otomatis 253 juga. Nah, tapi untuk versi yang lebih singkat lagi, karena balik lagi, di sini ada interest, di sini ada interest. Maka kita saling hapuskan saja. Bond payable nilainya tetap 253, cash-nya tetap 4.000. Nah, interest expense-nya 3747. Nah, terus ini efeknya gimana? Nah, kalau kita lihat buku besar interest expense, di sini ya, maka pertama kita telah mengkredit 2667 ini ya. Kemudian oleh jurnal yang kedua di tanggal 1 Juli kita mendebit 3747. Nah, maka saldonya ada di mana? Interest expense saldo di debit ya. Maka nilainya 1080, sama persis dengan perhitungan 1080. Yang perhitungan di sini kan ini accrualnya, maksudnya maksudnya aktualnya ya. Aktualnya bunga yang dibayarkan adalah 1080. Nah, ini bagaimana memunculkan 1080? Caranya seperti ini ya, dengan menjurnal pertama mendebit interest expense-nya, mengkredit interest expense-nya, kemudian kita mendebit 3747. Nah, sekian cara menjurnalnya ya. Oh ya, di sini ada satu lagi ya. Bagaimana yang 1 Juli bagi sisi pemegang? Sama aja ya, kita pasti akan dapat cash senilai 4.000. Maka yang tadi kupon kita pertama ngeluarin 2667. Terus kita dapat cash 4.000. Maka sesuai ya, kupon yang berhak kita dapatkan adalah 1333. Ini pada apa? Interest revenue, kebalikannya. Nah, terus kita harus mengamortisasi investment in bond kita juga. Investment in bond kita pertama di debit ya, karena aset, maka kita harus kurangi. Kurangi pasti ada di senilai 253 juga ya. Nah, ini diakui sebagai apa? Sama, interest revenue juga ya. Kebalikannya, maaf di sini 4.000 253
Nah, cuman untuk mempercepat ya biasalah ya, kita langsung jurnal aja. Cash 4.000, interest revenue-nya investment income dulu deh. Dan terakhir interest revenue. Nah, sebesar ya sama ya 3747. Nah, sekian cara menjurnal penerbitan obligasi di antara tanggal